Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal jannata lil muttaqina ma'wa walladzi arsala Muhammadan ila kafatin nasi basyiran wa nazira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaquna fawjan azima kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanustaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Al-ayah. Seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha mutlak, Allah yang maha sempurna, Allah yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, imma nikmat lahir wa imma nikmat batin. Dan hanya Allah lah yang telah memberikan kesehatan yang prima kepada kita, sehingga semua aktivitas kita yang sifatnya duniawiyah, yang sifatnya temporer itu tinggalkan sejenak, karena kita akan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di rumah Allah yang mulia Al-Abrar ini. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurah limpahkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan hatta kepada kita semua. Hadirin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini khotib akan memaparkan sebuah tema yang disampaikan oleh seorang ulama besar, seorang ahli tafsir, seorang ahli filsafat, dan seorang ahli hikmah yang bernama adalah Imam Al-Ghazali. Di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menulis tema kecil, bukan tema besar. Kalau besar itu adalah bab, kalau ini adalah namanya Al-Muqarabah idallah indal Quran. Jadi subsistem hadirin rahimakumullah. Bahasanya bahasa Arab, karena sehari-hari beliau adalah menggunakan bahasa Arab, dan ditransformasikan ke dalam bahasa kita. Muqarabah itu artinya adalah mendekatkan diri kepada Allah dalam perspektif Al-Quran secara totalitas. Jadi sekali lagi rahimakumullah, ini saja masuk ke dalam mindset kita semua, maka ini akan menjadi guidance bagi kita.
bahwa ini akan menjadi pedoman bagi kita, bahwa ini akan merupakan way of life bagi kita. Apa makna terdalamnya? Bahwa sesungguhnya kita harus mendekatkan diri kepada Allah anytime, everywhere, setiap waktu dimanapun kita berada. Hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena Allah itu adalah maha dekat dengan kita. Kalau kita bukan maha, tetapi kita berupaya untuk mendekatkan kepada Allah secara maksimal optimal, tetapi Allah maha dekat dengan kita. Bahkan di dalam Al-Quran surat yang terpopuler hadirin rahimakumullah dijelaskan, itu Al-Waqiah, bahwa sesungguhnya Allah sangat dekat dengan kita apabila dibandingkan dengan leher atau urat yang ada dalam leher nadi kita hadirin rahimakumullah. Inilah tema kita hadirin rahimakumullah, yakni al-muqarabah, mendekatkan diri kepada Allah. 14 abad yang silam hadirin rahimakumullah, baginda Rasulullah SAW di hadapan para sahabat semua berkumpul. Sahabat itu di mana hadirin rahimakumullah? Di masjid, tapi masjidnya tentunya adalah Masjid Nabawi, bukan Masjid Al-Abrar, karena pada waktu itu belum ada hadirin rahimakumullah. Di Masjid Nabawi, sahabat-sahabat senior ada di depan baginda Rasul menghadap dengan seksama, dengan khusyuk. Sahabat-sahabat wanita sebelah kiri kumpul semua, yang dikomandan oleh Siti Aisyah. Kenapa? Karena ada sesuatu hal yang sangat urgen, yang sangat penting yang akan disampaikan oleh baginda Rasul. Kenapa hadirin rahimakumullah? Karena Rasul mengatakan bahwa kami telah diberitahu malaikat Jibril akan datang sesaat lagi. Begitu hadirin rahimakumullah. Semua mendengar, dan ketika baginda Rasul telah menyampaikan, ternyata itu adalah luar biasa. Apa yang disampaikan ini diriwayatkan oleh seorang sahabat sekretaris utama baginda Rasul. Siapa? Jabir hadirin rahimakumullah. Sahabat Jabir itu adalah sebagai sekretaris baginda Rasul yang luar biasa, yang jenius. EQ-nya luar biasa di atas rata-rata sahabat yang lain. Kenapa? Karena satu kali diucapkan oleh baginda Rasul langsung dihafal. Sahabat Jabir mengatakan bahwa sesungguhnya malaikat Raqib itu turun. Pas begitu malaikat Jibril turun dan kemudian malaikat Israil turun, baginda Rasul mengatakan bahwa ada malaikat yang merasa lelah mencatat amal-amal seseorang. Kenapa? Karena betapa besarnya pahala. Bahasanya pendek, redaksinya singkat, tetapi maknanya global. Dan itu adalah merupakan jaminan untuk orang masuk ke surga. Luar biasa hadirin rahimakumullah. Jika ada yang belum hafal, wajib kita semua hafal ini. Kenapa? Karena pendek tapi maknanya luar biasa. Apa hadirin rahimakumullah? Ya Rabbi lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhil karim wa azimi sultanik. Hadirin rahimakumullah, ini direkam. Nanti kalau belum hafal satu kali, hafalkan hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena ini adalah garansi, jaminan dari Allah. Itu adalah ucapan yang mubalaghah dalam bahasa tafsirnya. Maknanya luar biasa. Apa? Barang siapa orang yang mendawamkan bacaan ini minimal satu kali satu malam, itu malaikat itu lelah kecapean dengan laptop yang tidak akan diganti, tidak akan dihapus. Kalau malaikat Raqib yang itu adalah jaminan luar biasa. Hafalkan doa itu. Itu adalah merupakan bentuk dari bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran menjelaskan kepada kita secara universal dan komprehensif. Ada 5 hadirin rahimakumullah, khamsatun minal muqarabah, ada 5 metodologi cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Khotib hanya sebagai mediator untuk menyampaikan, tapi ini Al-Quran hadirin rahimakumullah, surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Siapa orang yang bertanya tentang eksistensiku, sampaikan wahai Muhammad bahwa aku itu adalah maha dekat. Dan barang siapa yang mohon kepadaku, aku pasti akan mengabulkannya. Barang siapa orang yang mendapatkan kesulitan, aku akan memberikan kemudahan. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib. Jadi yang pertama rahimakumullah, yakni qaribun qauliyun, mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan kita, dengan perkataan kita,
dengan kauli kita rahimakumullah paling tidak 4. Pertama adalah perbanyak dzikir kepada Allah, yang kedua perbanyak sholawat kepada baginda Rasul, yang ketiga adalah perbanyak baca Al-Quran, dan yang keempat adalah waidah. Itu eksplisit Al-Qurannya rahimakumullah, apa? Berdoa kepada Allah. Inilah tipologi yang pertama yang disebut dengan qarib qauli, ucapan sebagai wasilah media untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua yang kedua adalah qaribun ilmiyun. Apa maknanya? Artinya mendekatkan diri secara intelektualitas kita dengan pikiran kita, tadabbur. Kita diwajibkan oleh Allah untuk berpikir di dunia ini, berpikir untuk apa? Untuk sekarang, tomorrow and after day. Untuk hari ini, untuk besok, dan untuk masa yang akan datang. Terutama untuk masa yang akan datang. Di dunia ini tidak ada yang lama, tidak ada yang abadi, apalagi kekal. Gak ada. Semua pasti ada akhirnya. Oleh karena itu, maka yang kedua adalah bagaimana kita berupaya memanfaatkan waktu untuk menambah khazanah intelektual kita, khazanah ilmu kita. Datang ke masjid, baca Al-Quran, kemudian dengarkan dari para ustadz yang tentunya adalah para pakar-pakarnya, kemudian mengambil yang terbaik. Inilah rahimakumullah. Maka baginda Rasul bersabda, barang siapa orang yang niat dari rumahnya berangkat ke rumah Allah, atau di rumah kita sendiri baca Quran, menambah wawasan, itu juga adalah merupakan metodologi yang kedua, yakni qaribun ilmiyatun, yaitu dengan ilmiah. Kemudian yang ketiga rahimakumullah, yang ketiga adalah wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun dengan badaniyun. Apa badaniyun? Fisik rahimakumullah. Tidak ada orang yang bisa membuat ini jadi tidak ada. Jangankan membuat, mengobati saja rahimakumullah. Banyak orang-orang yang katakan deheb, konglomerat, kalau orang riat saja berobatnya bukan di Indonesia, ke Singapura. Itu baru penyakitnya penyakit kecil. Tetapi hadirin rahimakumullah, Allah tanpa diminta oleh kita memberikan apa atribut yang ada di dalam diri kita. Bahasa parahyangan, tiluhur sausap rambut, tihandap saibas dampal, itu semua harus dijadikan menjadi qarib ilallah dengan fisik kita hadirin rahimakumullah. Kenapa kita sujud? Ini karena yang termulia, artinya adalah untuk laporan kepada Allah hadirin rahimakumullah. Maka cepat-cepat, jangan cepat-cepat dan sujud itu. Perbanyak, lamakan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ketiga, yaitu qaribun badaniyun, dengan fisik hadirin rahimakumullah. Kemudian yang keempat adalah wa idza sa'alaka ibadi anni fa ini qaribun, apa? Qaribun maliyun. Mendekatkan diri kepada Allah dengan harta. Dengan apa? Dengan harta. Dengan apa? Kurban. Dengan kurban. Kenapa? Karena kurban itu adalah amal-amal yang terbaik, yang sifatnya tahunan. Bahwa kita sudah diberikan informasi yang komprehensif bahwa ada qoribah harian, ada mingguan, ada bulanan, ada tahunan. Tahunan itu apa? Hadirin rahimakumullah, kurban. Sebagian rizki kita kurbankan hadirin rahimakumullah. Kenapa? Karena di dalam tafsir edukasi dijelaskan, sekarang di kuburan itu banyak orang yang menjerit kepada Allah. Menjerit, makan langit hadirin rahimakumullah. Apa? Ingin dikembalikan lagi ke dunia. Sekarang ini hadirin rahimakumullah. Percaya atau tidak, itu Al-Quran yang menjelaskan. Rabbana akhrijna na'mal. Ya Allah, keluarkan lagi aku ke dunia ini. Untuk apa? Untuk berkurban, untuk menjadi orang yang terbaik. Maaf, hadirin rahimakumullah, itu adalah no way, sudah tidak ada jalan lagi. Jadi yang keempat adalah bagaimana mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sebagian harta kita. Seandainya Nabi Ismail dulu jadi dikorbankan oleh Nabi Ibrahim, maka tentunya adalah satu di antara anak kita yang paling disayangi oleh kita, yang terbaik di antara anak-anak kita harus dikorbankan. Tetapi tidak, hadirin rahimakumullah, sebagian rezeki saja, tidak semuanya, sebagian hadirin rahimakumullah. Itulah yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah dengan harta kita, sebagian harta. Bahwa harta dalam Islam itu ada 3 hadirin rahimakumullah. Yang pertama adalah ada yang malun biaqdin, dimakan oleh kita, dan itu adalah ke belakang hadirin rahimakumullah. Yang kedua ada harta yang dihazan, yang disimpan oleh kita, itu belum tentu siapa yang menikmatinya.
Dan yang ketiga adalah ada harta fisabilillah, dan inilah yang abadi dari rahimakumullah. Yang satu, yang kedua itu pasti akan berakhir, tetapi adalah yang ketiga pasti akan bersama dengan itu. Dan yang kelima, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib, mendekatkan diri secara jamaiyah. Istilah kita jamaah, bahasa Arab jamaiyah. Kalau universitas itu namanya al-jamiyah, adidahimakumullah. Artinya apa? Kolaborasi. Ibadah rangkuman, kolaborasi itu gabungan dari apa? Dari 4 hal. Yang pertama adalah ibadah tadi secara ucapan, yang kedua ibadah secara intelektualitas, yang ketiga adalah ibadah yaitu dengan ilmu, dan kemudian yang keempat ibadah dengan harta, dan yang kelima adalah gabungan. Apa contoh? Ibadah haji. Ibadah haji ini adalah merupakan konfigurasi ibadah yang lengkap. Untuk apa hadirin rahimakumullah? Banyak orang yang 40 tahun menabung, hadirin 40 tahun menabung. Penjual tahu hadirin rahimakumullah, maaf dari suatu tempat 1.000, 2.000 akhirnya bisa. Kenapa? Karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengetahui, dan Allah pasti akan mengabulkan. Tadi Al-Qur'annya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di ujung ayatnya faljastajibuli, kami yang akan merespon, kami yang akan ngaborolok di langit. Tadi kepada siapa? Kepada orang yang senantiasa membutuhkan kami, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa bisa berupaya maksimal, optimal, kapan dan dimanapun kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita adalah milik, tentunya adalah milik putra Allah Subhanahu wa taala. Semoga ketika kita sudah berakhir, dan pasti akan berakhir kehidupan ini, kita nanti di akhirat bertemu dan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wal hikmah wa nafa'ani tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.